Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, ikhwah fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan kepada kita untuk selalu berusaha istiqomah dalam menjalankan ibadah kita, terutama kegiatan liqa atau halaqah kita atau kegiatan ta'lim kita sekarang ini. Dan insyaallah panjenengan di sini merupakan yang pertama kali ya. Insyaallah yang kita termasuk pertama kali yang sudah memulai majelis ta'lim kita ini, majelis liqa kita ini. Alhamdulillah. Semoga pahala kita lebih banyak diberikan oleh Allah kepada kita sekalian ya, karena kita mendahulukan Allah di atas yang lainnya. Alhamdulillah. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita melihat penduduk surga, ciri penduduk surga. Ternyata pemaaf itu adalah ciri penduduk surga. Pemaaf itu ciri penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ini Quran surah Al-Imran ayat 34 ya. Jadi di sini Allah letakkan keutamaan perbuatan yang baik bagi orang siapa? Yaitu orang yang berinfak. Baik infak itu di waktu lapang maupun sempit. Kalau orang berinfak di waktu lapang itu sudah biasa, katakanlah tidak terlalu berat. Tapi yang berat itu adalah berinfak di waktu sempit, ya tanggal tua misalnya, bagi yang gajian, ya. Ataupun ketika kondisi paceklik dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, ya. Menahan amarah itu termasuk salah satu amalan kebaikan, ya. Jadi kita pernah tahu bahwasanya Rasulullah itu pernah duduk bersama sahabat. Ya, sahabatnya dicaci maki oleh seseorang. Caci maki satu kali diem sahabat itu, dua kali diem, ketiga kali sahabat itu membalas caciannya. Kemudian Rasulullah tidak duduk dengan sahabat tadi karena sudah membalas caciannya. Kemudian ketika ditanya kenapa Rasulullah ketika dicaci pertama kedua saya diem, panjenengan masih duduk bersama saya, tetapi ketika sudah yang ketiga kalinya ketika saya membalas, panjenengan sudah pergi dari tempat duduk saya, ya. Disampaikan oleh Rasulullah, ketika engkau tadi dicaci dimarahi satu kali dua kali oleh seorang itu, sebenarnya malaikat sudah membalas caciannya, sebenarnya malaikat sudah membalas kemarahannya, dibalas oleh malaikat, ya. Artinya kita sudah duduk bersama malaikat. Tetapi ketika engkau membalas cacian orang tadi, maka malaikat pergi dan setan yang duduk di situ, dan saya tidak mau duduk dengan setan, itu kata Rasulullah. Ya, ngerti maksudnya ya? Nah, jadi seperti itu. Ketika membalas cacian seseorang, setan yang datang, malaikat pergi, maka Rasulullah tidak mau duduk bersama setan, akhirnya pergi dari situ. Ya. Kemudian wa anta'fu aqrabu littaqwa. Ya, dalam ayat yang lain Allah berfirman wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan memaafkan itu lebih dekat kepada takwa.
insyaallah. Jadi orang yang memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Oleh karena itu momen Syawal ya, setelah kita berpuasa sebulan penuh, mensucikan diri kita sekaligus mensucikan hati kita, memaafkan kesalahan orang lain. Dalam ayat yang lain juga disampaikan waliyafu waliyasfahu alla tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, jadi kalau Allah Maha Pengampun, di sini kita pun juga harus menjadi seorang hamba yang memaafkan, pandai memaafkan. Ini Quran surat An-Nur ayat 22. Ada beberapa sebab setidaknya kita kenapa harus memaafkan. Yang pertama, meyakini bagaimana besarnya ganjaran Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang memaafkan, yaitu surganya Allah. Ya, jelas. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus memaafkan? Karena meyakini bahwa memaafkan akan membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati terhadap orang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus memaafkan? Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perilaku seorang hamba. Ya, kenapa dia menyakiti kita, kenapa dia mengolok kita dan lain sebagainya. Kemudian kenapa kita harus memaafkan? Yang keempat adalah meyakini bahwa musibah menimpa karena dosa-dosa yang dimiliki. Ya. Misalnya kita tertabrak naudzubillah ya, atau terjatuh itu karena dosa, supaya Allah membersihkan dosa-dosa kita dengan begitu, dan insya Allah lebih cepat masuk surganya Allah ya. Karena masuk surganya Allah itu tidak mesti langsung. Ada yang masih dicuci dalam neraka, ada yang dicuci setengah hari, ada yang dicuci 1 hari, ada yang mungkin 2 hari atau 3 hari bahkan lebih. Naudzubillah min dzalik. Kalau setengah hari berapa lama? 500 tahun. Jadi 1 harinya di neraka itu sama dengan 1000 tahunnya di dunia. Jadi panjang sekali ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, kenapa kita harus memaafkan? Yang kelima adalah meyakini bahwa memaafkan akan menambah kemuliaan seseorang ya. Jadi memaafkan akan menambah kemuliaan seseorang. Banyak pernah tahu ya lomba lari ya. Lomba lari ada yang sudah dahulu di depan, mau menghampiri finish, mau sampai finish, tapi orang ini terjatuh yang mau sampai finish ini. Ya Mas Adit ya, terjatuh lagi sampai kayak mau merangkak dia. Akhirnya yang belakangnya pelari tadi itu bukan dia mendahului karena depannya ada yang jatuh, ada yang geluntung katakanlah, tapi ternyata dia bopong untuk mencapai finish. Ya, kejadian kayak gini kan langka. Kalau orang sudah berlomba, ya bagaimana seorang itu mencapai finish duluan, tapi dia tidak membantu temannya agar mencapai finish. Karena apa? Karena terjatuh tadi itu. Dan dia anggap kemenangan itu adalah ya ketika dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya. Dan dialah pemenang karena membantu orang lain. Ya, insya Allah. Kemudian yang keenam, kenapa kita harus memaafkan? Karena orang yang memaafkan juga akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang pemaaf ya, maksudnya seorang manusia yang mudah memaafkan, Allah akan juga memaafkannya dia. Kemudian yang ketujuh, kenapa kita harus memaafkan adalah membalas kezaliman orang lain hanya akan membuang-buang waktu dan memungkinkan hilangnya maslahat yang besar. Jadi habis-habisi waktu. Contohnya begini, ya ada seorang ketika nyalep di bener, woi sakit hati, dikejar terus, ngejarnya nggak sampai Jatiroto, sampai Lumajang nggak kena, sampai Probolinggo nggak kena, kemudian sampai Surabaya nggak kena, terus dikejar. Kira-kira ya apa? Kena habis-habisi waktu. Harusnya dia sudah sampai tujuan, tapi mengejar sampai jauh seperti itu. Ya misalnya itu contoh. Ya. Kemudian kenapa kita harus maafkan? Yang kedelapan adalah Rasulullah SAW
tidak pernah melakukan pembelaan terhadap dirinya. Ketika beliau mau dibunuh, ketika beliau dilempari batu dan lain sebagainya, beliau tidak mencari siapa yang melempari batu saya itu kemarin, yang dulu itu. Sekarang saya berkuasa, sekarang saya jadi nabi, sekarang saya harus balas dendam terhadap orang yang melempari batu saya. Ternyata tidak. Bahkan beliau memasukkan nilai-nilai Islam, ya, agar masyarakat Taif pada waktu itu mau masuk Islam. Alhamdulillah generasinya, ya, karena permintaan Rasulullah menjadi generasi baik juga. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ke-8 adalah kenapa kita harus maafkan Rasulullah ke-9, sesungguhnya balasan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa para ulama dahulu itu ketika dicambuk, ya, sampai 300 kali, sekian kali, sampai bengkok punggungnya, katakanlah begitu. Apakah kamu dendam? Tidak. Apakah kamu sakit? Tidak, ya Allah. Jadi saking Masya Allah hatinya bersih seperti itu, tidak dendam kepada penguasa itu. Yang mencambuk dia tidak dendam, karena yakin yang balas itu adalah Allah. Kalau di dunia dicambuk 1 kali, wah, di neraka bisa lebih dari 1 kali. Kemudian kenapa kita harus maafkan? Yang ke-10 adalah orang yang maafkan akan dicintai dan diridhoi, serta akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ke-11 adalah bersabar adalah separuh iman. Innallaha ma'as shabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian kenapa kita harus maafkan? Yang selanjutnya adalah yang ke-12, sifat memaafkan akan melatih untuk mengendalikan hawa nafsu. Masya Allah. Kemudian selanjutnya yang ke-13, orang yang bersabar dan memaafkan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ke-14, orang yang memaafkan akan menghentikan kezaliman orang kepada diri kita. Ya, jadi enggak terus-terusan karena kita memberikan maaf kepada dia. Kemudian yang ke-15, membalas kezaliman hanya akan menambah kezaliman yang lain terhadap diri kita. Dan selanjutnya masih banyak lagi. Ya. Jadi intinya kita dianjurkan untuk menjadi hamba yang pemaaf. Ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu ya. Atas berkat rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut. Itu disampaikan kepada Rasulullah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Andai kata kamu berhati kasar, keras, ya, mereka akan menjauh darimu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, dan mohonlah ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr. Fa'fu anhum, apa lagi? Wastaghfir lahum, ya. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah dengan mereka. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan ketika kamu membulatkan tekad maka bertakwalah kepada Allah. Jadi ini merupakan kriteria untuk pemimpin juga, baik pemimpin rumah tangga, pemimpin lebih di atasnya lagi, ya, pemimpin negara ini terutama. Jadi seperti itu. Kafir dirahmati Allah, itulah yang kita sampaikan tentang memaafkan. Mumpung momen Ramadan ini, monggo kita Syawal, ya, astagfirullah. Mumpung momen Syawal ini kita saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Semoga hati kita bersih, lebih cepat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu yang saya sampaikan.